Ya, kita bahas dulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan proses data understanding dari beberapa proses yang harus dilakukan pada data mining yang menggunakan atau berdasarkan metodologi CRISP-DM ya. CRISP-DM. Oke, saya ingatkan lagi metode CRISP-DM. Nah, ini dia. STM itu dimulai dari business understanding. Ini udah kita ya, data understanding. Jadi data understanding itu di sini ada dua bagian. Yang pertama, yang minggu lalu data understanding itu kita melihat data tidak pakai grafik. Kita melihat deskripsinya, kemarin kan gitu ya. Kita melihat struktur datanya, kita melihat korelasinya antar beberapa item-item data yang kita punya. Minggu lalu juga kita sudah bahas bahwa data itu ada beberapa jenis ya. Ada data tipe kategori, ada data tipe ordinal, ya. Kategori atau ordinal ya, ada nominal, ada data interval dan data rasio. Tapi secara garis besar, data itu biasanya dibagi dua, yaitu data yang bersifat non-numerik, ya, atau disebut juga nominal, dengan data yang bersifat numerik. Oke, itu yang minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa menginterpretasi data berdasarkan kalau data itu digambarkan pakai grafis. Jadi data itu bisa kita gambarkan apakah untuk tujuan deskriptif ya, sekedar melihat bentuk lainnya, atau kita bisa melihat hubungan antar data itu kalau kita bisa memilih grafis, bentuk grafik yang tepat terhadap data itu. Oke, jadi kita hari ini mau bagian sini. Nah, ini tahapannya saya sebut lagi ya. Yang nomor 1, business understanding. Kedua, data understanding. Ketiga, nah, ke depan kita baru membahas tentang data preparation. Baru kemudian modeling, evaluation, dan deploy. Nah, jadi kita pada hari ini membahas tentang data understanding secara visualisasi data. Secara visualisasi data. Oke, kita mulai. Oke, jadi tujuannya bagaimana caranya agar kita pada hari ini kita membahas bagaimana cara memvisualisasikan data kita menggunakan Python. Dalam hal ini alat bantunya kita pakai Jupyter. Nah, oke. Nah, kalau data ya dalam hal ini nanti data set ya, data yang udah kita inputkan di program Python kita, mau kita buat dalam bentuk grafis. Nah, ada beberapa bentuk grafis ya, yang bisa jadi pilihan. Ini sebagian aja ya, yang ada di sini sebagian. Misalkan ada yang diagram pie. Kita bisa nyebutnya pie chart, atau diagram bar nanti, batang ya. Diagram line, diagram dalam bentuk garis ya, line graphs. Nah, nanti ada yang bentuknya scatter ya, scatter plot ya, titik-titik ya, menghubungkan antara beberapa variabel ya. Nanti ada head map. Oke, ini sebagian di pertemuan pertama pernah jadi contoh kita untuk dasar-dasar Python waktu itu ya, nanti kita lihat lagi. Kemudian nah, ada juga grafis yang tujuannya untuk melihat data statistik. Ada histogram ya. Ada histogram ini kita bisa melihat titik min-nya di mana ya. Dan dengan histogram ini kita juga bisa melihat distribusi dari data kita seperti apa. Kemudian nanti ada korelasi, ada grafis yang bisa memperlihatkan korelasi. Ya, kalau kita ada 10 atribut ya, 10 atribut di dalam dataset kita, maka hubungan antara atribut itu seperti apa? Itu namanya korelasi. Ada yang cuma deskriptif ya, bisa membantu kita untuk mendeskriptifkan data kita secara statistik. Nah, kemudian nanti juga ada fasilitas melihat data per grup. Jadi datanya kita grupkan, baru kita lihat tampilan grafisnya seperti apa.
Ya, kemudian ada nanti analisa data berdasarkan ANOVA ya. Yang apa? Data dalam bentuk hubungan ya, satu atau banyak variabel. Oke. Nah, kita mulai ya. Kenapa memvisualisasikan data itu penting? Ya, pada data mining, pada machine learning atau pada data science. Nah, kenapa? Karena kita udah tahu ya bahwa kita manusia melihat gambar itu bisa memaknainya dengan pemaknaan yang lebih ketimbang kita cuma melihat data saja. Kadang-kadang data yang bentuknya berlembar-lembar bisa diwakili hanya oleh satu halaman gambar saja. Makanya penting visualisasi ini bisa menyederhanakan kita di dalam memahami data, menyederhanakan dan memudahkan kita di dalam memahami data yang kita punya. Itulah makanya penting kita punya keterampilan untuk memvisualisasikan datanya. Nah, pada Python, visualisasi data itu nanti kita menggunakan library ya. Kita butuh library. Nah, library-nya itu pertama yang banyak digunakan Matplotlib. Yang kedua nanti Seaborn. Dua ini. Ya, Matplotlib nanti yang banyak digunakan adalah sub library-nya yang namanya PyPlot. Kita lihat bagaimana cara memanggilnya ya. Oke, kemudian nanti dari sinilah kita bisa membuat gambar yang informatif dari dataset kita. Ya, nah ini contohnya. Ini namanya diagramnya, namanya diagram pie. Jadi gimana caranya membuat diagram pie pakai Python ya, melalui Jupyter kita nanti. Ya, diagram pie. Diagram pie ini sangat istimewa dan banyak digunakan ya, untuk mendeskripsikan data ya. Jadi biasanya kalau kita mau tahu persentase, jadi kita punya data, kita mau presentasi, datanya kita kelompok-kelompokkan, setiap kelompok itu ini ada berapa persen, yang ini ada berapa persen. Biasanya kita pakai diagram pie ini. Misalkan Anda lah nilai transkrip Anda, kita bisa buat nilai A-nya berapa persen, nilai B plus-nya berapa persen, nilai C-nya berapa, nilai D-nya berapa, nilai D-nya berapa. Itu kegunaan diagram pie. Nah, kemudian ada diagram lain atau chart di sini disebut ya. Chart lain ada yang namanya bar ya, batangan. Ya, diagram batang seperti ini. Ya, ini biasanya kita mau melihat perbandingan. Lihat perbandingan misalnya jumlah penduduk, jumlah penduduknya gimana? Oh, Brazil paling tinggi. Nah, dari grafik ini kita nggak perlu pakai angka pun, kita udah melihat, oh ternyata Brazil itu jumlah penduduknya jauh ya lebih besar dari negara-negara lain yang ada di Amerika Latin sana, misalkan begitu kan. Jadi dengan grafis, lebih mudah dan lebih cepat kita menerjemahkan data kita. Tapi tetap datanya awalnya adalah dari angka ya, dataset itu kan yang berbentuk tabular kemarin, table. Kemudian ya ini juga masih bar chart ya, mas. Ya, gambar bisa diurutkan, ini bisa juga kalau semua tidak terurut nanti datanya ada cara mengurutkan. Nah, ini visualisasi berbentuk garis, line namanya. Dengan ini kita bisa misalkan kalau ini katakanlah ini waktu, kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Ini turun, tetap naik lagi, naik, turun. Nah, itu gunanya biasanya grafik berbentuk garis. Ini nanti pakai plot namanya Python ya. Kemudian, nah kalau kita dengan diagram garis ini bisa membandingkan dua data ya. Jadi kalau perubahannya pada waktu yang sama, nah, misalkan ini yang biru, ini dia turun, tapi pada saat ini yang orange dia turun tapi tidak begitu turun. Nah, jadi kita bisa langsung bandingkan per satuan waktu ini antar kedua data. Jadi ini berasal dari dua data ya.
Nah, ini tadi yang scatter ya. Scatter itu titik-titik berbentuk, datanya berbentuk titik-titik. Scatter ya. Scatter. Scatter biasanya menghubungkan dua variabel. Menghubungkan dua variabel, variabel yang satu diletakkan di garis horizontal, variabel yang satu dihubungkan di garis vertikal. Misalkan di sini hubungan antara diameter dengan berat. Diameter dengan berat ya. Ini kalau tidak salah ya tentang buah-buahan ya. Apakah buah-buahan yang diameternya semakin besar, beratnya juga semakin tinggi? Nah, bisa kita lihat ini. Misalkan yang satu, yang oranye itu jeruk, yang biru ini mungkin buah yang lain. Kita bisa lihat ini. Mana yang kalau diameternya makin besar, maka beratnya pun makin besar. Diameternya makin besar, nih beratnya makin besar. Nah, sedangkan yang satu, walaupun diameternya makin besar, tapi beratnya tidak seberat yang oranye. Jadi kita bisa melihat perbandingan kalau datanya kita gambarkan. Kemudian ada lagi yang namanya heat map. Nah, ini juga cukup efektif untuk memperlihatkan hubungan beberapa data. Ya, ini contohnya ini katakanlah ini bulan Januari diwakili oleh J ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini nama-nama kota, nama-nama ibu kota di setiap beberapa negara ya. Nah, kalau ini yang warna-warni ini mewakili semakin ke bawah semakin dingin, semakin ke atas semakin panas ya, iklim ya, cuaca ya. Maka kita bisa mudah melihat yang hitam-hitam ini berarti wah, ini daerahnya makin panas ya. Kapan? Nah, bisa dihubungkan ini berarti hitam ini daerahnya panas kapan? Pada bulan Januari dan Februari, karena ini kan bulan tadi. Dengan heat map ada banyak ada banyak sisi lain gitu yang bisa kita lihat dari data kita. Terutama hubungan datanya ini kita lihat ini lebih cepat kita gitu bisa memaknakan. Nah, ini contoh penerapan heat map ini untuk melihat temperatur di beberapa negara dan di setiap bulan dalam satu tahun. Oke, nah ini heat map. Nah, heat map itu warnanya bisa kita ubah nanti ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini malah yang warna ini malah lebih dingin ya. Lebih dingin karena yang panas itu tadi tadi salah kita tadi. Makin panas kalau makin mengarah ke coklat ya. Makin dingin kalau masih mengarah ke, nah warnanya kalau mau kita ubah bisa. Makin dingin kalau yang semakin ke biru, makin ke merah, semakin panas. Nanti bisa kita setting. Nah, ini contohnya histogram tadi. Histogram ini biasanya digunakan untuk mendapatkan distribusi frekuensi. Jadi yang banyaknya 500, yang 500, nah, ini 5.000 ya. Yang 5.000 jumlahnya. Nah, yang ini itu jumlahnya. Ini datanya yang mau kita lihat per kategori. Dari 5.000 sampai 1.000. Nah, ini dari sampai 10.000 ya. 10.000 sampai 15.000 ini datanya. Ini datanya per range. Setiap data ini, nah, setiap ini bisa kita ubah ya. Namanya bins. Setiap bagian ini. Mau berapa bagian kita bagi-bagi. Nah, kotak-kotak ini, nah, nanti disebut dengan bins. Histogram itu tadi. Nah, ini contohnya histogram. Histogram berbentuk data ya. Masih berbentuk data. Nah, nanti kita bisa bandingkan bagaimana keefektifan kalau data ini ditampilkan dalam bentuk grafis. Ya, nanti cobaannya nanti ada tentang ini, terutama tentang data mobil dengan mereknya. Ini datanya jadi berbentuk grafis. Akan ada insight lain nanti yang bisa kita lihat. Juga kita bisa gunakan untuk perbandingan kalau ada beberapa ini ya jenis penggerak rodanya gitu dibandingkan ya. Ini contohnya tentang otomotif ya. Kemudian korelasi. Ada juga diagram yang bisa memperlihatkan korelasi. Jadi kalau misalkan ini korelasi dua variabel ya, satu variabel highway, satu harganya ya. Kita bisa melihat ini harganya.
semakin HWW-nya semakin tinggi, harganya semakin apa. Kalau kalian ini kan dari ini diagram plot ya, scatter ya, dari scatter ini kita bisa melihat kecenderungan, jadi kecenderungan turun. Nah, ini garis lurus ini. Oke, itu bisa namanya korelasi. Oke. Ya, juga nanti ada beberapa data statistik ya, distribusi statistik yang bisa kita gunakan untuk melihat data kita secara statistik, secara distribusi, distribusi Poisson ini, discrete ya. Tadi sih koefisien korelasi Poisson. Oke, bahasanya di statistik. Nah, kemudian, kita juga bisa melihat ya data kita itu menggunakan diagram namanya diagram box plot ya, namanya box plot. Diagram ini box plot. Nah, dengan diagram box plot ini kita bisa melihat besaran-besaran statistik dari sebaran data kita. Karena data statistik itu kan setelah distribusinya dibuatkan, sering juga dibutuhkan data, misalkan data tengahnya berapa. Kalau 25% ke kiri dari tengah berapa, 25% ke kanan dari nilai tengah berapa. Nah, begitu. Nah, ini dengan diagram box plot ini nggak perlu dihitung, langsung dengan gambar ini kita tahu. Gambar ini kita tahu. Ya, contohnya yang ini ya. Nah, contohnya ini data dari sebuah data ini, data yang jenis mesin yang convertible ya. Dari sini kita bisa baca ini nilai terendah dari convertible ini, nilai terendahnya di sini. Nah, katakan ini 10.000, ini 15.000, katakan sini 12.000. Nilai tertingginya di sini 35.000, 40.000, katakanlah ini 37.000. Nah, itulah nilai. Jadi yang paling bawah ini nilai terendah, ini nilai tertinggi ya, ini min, ini max. Nah, ini nilai di dalam diagram, di dalam distribusinya itu. Di dalam ini nilai tengah, ini nilai tengah. Nah, ini yang nilai kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, ini kuartil 3. Sama ini juga ya. Ini nilai min, ini nilai max, ini nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau ada titik, nah ini ada titik-titik. Ini berarti ada data yang di luar dari sebarannya. Yang ini ya, sebaran distribusinya. Di luar deh. Kalau ini berarti dia di luar dari nilai max. Dia ada satu data gitu. Nah, data yang terpencil sendiri ini nanti namanya disebut outlier, data pencilan. Yang kita nyebutnya itu data asing ya, dari distribusi yang kita punya ini datanya kok aneh. Dia sendiri yang aneh. Nah, gitu. Berarti kita bisa melihat keanehan dari data kita dengan gambar ya. Nah, dalam hal ini digunakan box plot. Nah, gitu. Jadi dengan box plot kita bisa tahu jumlah variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, rata-ratanya ya, rata-ratanya. Ini kan min-nya ya. Rata-ratanya berarti ini cenderung ke kiri ya kalau dalam distribusi. Kalau yang ini ya. Standar deviasinya, nilai minimalnya, nah nilai IKR-nya, ini kan untuk melihat ini nanti digunakan untuk melihat outlier tadi, itu outlier. Kenapa ini kita sebut outlier? Jadi titik ini ya. Oke, itu namanya statistik deskriptif. Kemudian kita juga bisa melihat grouping. Jadi karena kalau Anda menggunakan SQL kan kita suka pakai group gitu ya. Group by gitu. Nah, di Python juga ada fasilitas untuk menggrupkan data kita. Nah, misalkan semula datanya adalah seluruh mahasiswa Unsada ada 5.000. Kita bisa grupkan hanya teknik saja. Nah, itu namanya grouping. Atau hanya teknologi informasi saja, itu namanya grouping. Nah, dengan data kita grupkan, kita nanti bisa melihat deskripsi data yang lebih baik ya, lebih spesifikasi ya. Nah, ini perintahnya begini ya, kata kuncinya pakai Unix ya. Oke, nah begini. Jadi misalkan ini di dalam drive wheels ada berapa grup?
kalau kita hitung ini kan ada 4 WD, ini ada FWD saja. Berarti dari data ini aja kita sudah melihat ini ada dua jenis ya, 2 grup. Ya, nanti berdasarkan drive wheels ini bisa kita grouping. Untuk melihat kaitannya ke data yang lain, jumlahnya. Itu namanya grouping. Nah, ini dia. Jadi dari data table kita bisa membuat grup nanti. Nah, dari sana juga kita nanti bisa kita lihat dalam bentuk head map ya, head map dalam grup ya. Grup dikombinasikan dengan grafik yang lain. Nah, kemudian ada ANOVA ya, analisis of variance ya, statistik diferensial ya. Nah, nanti kita bisa melihat nanti ya, hubungan antar beberapa parameter nanti yang menggunakan analisa statistik ini. Ya, ada contohnya nanti bagaimana data itu dianalisa menggunakan ANOVA. Ya, ini dia. Ya, oke. Itu untuk hari ini. Nah, sekarang kalau Anda melihat ke sini, ke bahan kuliah kita, kelas daring. Ya, ke sini. Jadi ada 2 bahan ini yang saya beri. Yang pertama presentasi tadi, ini. Yang kedua nanti ini file Jupyternya. File Jupyternya Anda download, Anda jalankan seperti biasa. Nah, ini saya udah download tadi. Nah, ini dia. Ini percobaan yang akan Anda lakukan pada minggu ini. Ini percobaan kita kembali tentang data understanding, tetapi untuk minggu ini adalah khusus untuk visualisasi data. Nah, ini nanti. Ini yang Anda jalankan satu-satu, tapi Anda perhatikan. Walaupun tinggal menjalankan, tapi Anda harus lihat ininya. Dari atas ya. Dari atas, masukkan kursor, run. Lihat saya run. Ini, nah ini berarti ini gunanya adalah untuk membuat diagram pie. Kalau kita lihat ini, pada diagram pie ini jenis apa ya? Ini jenis es krim ya. Jenis es krim, ada es krim yang rasa coklat, ada yang rasa stroberi, ada yang rasa mango, rasa pistachio, ada yang rasa vanila. Nah, jadi dari mana grafis ini kok bisa jadi ada gambarnya? Nah, jadi perintahnya ini PLT pie. PLT pie. Nah, PLT pie data yang diambil itu data yang diambil itu adalah angkanya itu dari variabel pot sini. Nah, pot itu ini di sini kita isi pot ini 12. Berarti yang coklat itu jumlahnya 12, yang vanila jumlahnya ada 11, pistachio jumlahnya 4, mango jumlahnya 8, stroberi jumlahnya 7. Nah, karena di sini kita PLT titik pie dalam kurung votes berarti angka ini angka-angkanya, ini nama-namanya. Maksudnya yang 12 ini nanti namanya coklat. Nah, ini label sini untuk nama ini. Nah, jadi perintahnya ini aja. Sederhananya ya gitu. Jadi kalau kita show PLT, kenapa PLT ini di atas kita panggil dalam bentuk library. Jadi library utamanya matplotlib. Nah, dalam matplotlib itu ada objek namanya pyplot. Namanya pyplot. Ini yang paling banyak kita gunakan nanti. Matplotlib titik pyplot. Nah, gitu. Nah, karena ini panjang supaya ringkas disingkat nanti dengan PLT. Jadi kalau saya panggil PLT berarti saya manggil ini. Berarti ya, di dalam library pemanggilan library di Python. Nah, ini tadi untuk nama ininya ya, nama makanannya ya. Kemudian ini tadi besarnya. Nah, ini tadi perintah untuk membuat diagram pie-nya. Ini menampilkannya ya, PLT show. Kayak gambarnya jadi seperti ini. Nah, oke, kita turun ke bawah. Kita jalankan. Nah, gambar ini saja kurang lengkap karena kita nggak tahu ini berapa. Kita bisa kasih angkanya dengan menambahkan auto PCT. Nah, ini dengan menambahkan ini, maka pada diagram ini tadi di sini jadi ada angkanya. 26, ini 28, 16. Jadi lebih informatif lagi. Tidak hanya melihat porsinya. Kalau tadi kita tahunya ini yang coklat paling gede. Jadi kita tahu. Sekarang kita melihat
Paling gedenya berapa? 28,6%. Gitu. Ya, oke, kita turun ke bawah ini. Apalagi? Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Kalau kita nggak suka warna yang ini, warnanya kita bisa ganti. Warna kita bisa ganti. Contohnya ini di atas, ini warnanya kita definisikan ini. Warna coklat ini pakai kode warna ya. Kemudian warna biasa lah. Semua program kan kodenya seperti ini. Warna vanilla, warna itu. Nah, warnanya kita buat. Setelah itu kita masukkan warnanya waktu kita memanggil diagram pie ini ya. Di dalam ini ya, color. Color ini variabel ini yang warnanya kita definisikan tadi. Nah, ini, sehingga dihasilkan warnanya berbeda. Jadi warnanya itu bisa kita tukar intinya. Kemudian ini kita jalankan. Untuk apa? Nah, ini apa dengan ini. Ya, ini enggak. Jadi nanti ini kita bisa menandai gitu ya, menandai salah. Ini kan ada berapa potongan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tandai dia. Bisa kita tandai kalau kita kasih angka ya. Nah, 0,1 ya. Nah, ini 0,1 ya. Kalau dikasih 0,1 berarti 0,1 kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti yang mangu. Mana mangu? Nah, ini yang mangu. Ini kita jalankan lagi ya. Nah, ini. Kenapa yang mangu ini keluar sendiri? Karena ini saya kasih 0,1. Kasih 0,1. Jadi semakin besar angkanya, keluarnya makin jauh. Ya, jangan terlalu jauh juga ya. Jadi kalau ada potongan yang kita keluarkan, berarti ini kita minta orang yang melihatnya fokus ke ini jadinya. Kelihatan, ini kenapa mangu dikeluarkan? Oh, jenis mangu 19%. Cepat fokus. Jadi kita bisa mengeluarkan potongan dari diagram pie kita. Ya, ini ya, ini tadi potongannya. Nah, ya selain bisa kita gambarkan, kita juga bisa gambarkan diagram pie kita itu dengan tampilan yang seolah-olah 3 dimensi. Dengan shadow ya, nah, ini seolah-olah 3 dimensi. Dan beda ya. Ini datar, ini seperti ada ketebalannya. Jadi hanya dengan memberikan parameter shadow. Ya, oke. Kemudian, nah ini ya, sama ya. Oke, itu diagram pie. Berapa percobaan diagram. Oh, yang ini memberi judul tadi ya. Judul ini. Kan di atas nggak ada judul. Ini diagram pie apa sih? Nah, yang di atas kan ini belum tahu ini diagram pie apa ini. Nah, kita bisa beri dengan title. Title mana dia? Ini dia. BLT title favorit ice cream flavor. Nah, munculnya di sini di atas. Ini diagram ini kalau mau kita copy, ini saya klik kanan, copy. Ini kalau saya paste langsung masuk deh sampai ke mana ke PowerPoint gitu ya. Nah, kalau saya paste, langsung dia masuk ke PowerPoint kita ya. Itu kelebihannya dengan Jupyter ya. Kita bisa langsung kalau kita perlu ke Word gitu ya. Setelah kita grafi ini, jadi kita klik kanan aja sih, ini ada copy. Oke, sekarang bar. Nah, bar ini yang tadi ada. Kita lihat ini berarti bar untuk apa jumlah penduduk negara Amerika Selatan tadi. Nah, ini salah ya. Salah. Ini dia. Ini. Nah, ini. Ini jumlah negara ini. Yang dua ini negara apa? 1, 2, 3. Yang ketiga ya berarti negara Argentina, Bolivia, Brazil. Oh, Brazil paling tinggi. Wah, ini ada yang kecil ini, kecil. Yang 12 negara apa ini segini? Yang 12 hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Suriname. Nah, ini Suriname. Jadi dengan diagram batang kita bisa membandingkan jumlah dari beberapa bagian data yang kita punya. Ini datanya, Argentina berarti jumlah penduduknya segini, Bolivia segini. Nah, kemudian perintahnya adalah pakai bar. Kalau tadi BLT pie, kalau sekarang di sini BLT bar dengan parameter ini nilai X-nya, ini populasinya. Jadi X itu ini horizontalnya, nilai horizontal, yang nilai vertikalnya itu yang populasi.
Coba yang kedua. Nah, ini angka tadi, ini kan tadi saya lihat dulu ini 12 apa? Saya naik ke atas. Oh, 12 tadi ternyata Suriname. Nah, itu bisa kita ganti menjadi langsung namanya. Langsung kita ambil ya. Berarti di sini kita ganti dia dengan atau kita berikan parameter namanya tick label countries ya, dengan parameter tick label countries. Kan jadi lebih mudah kita bacanya ya ketimbang ini yang hanya angka. Oke, kita coba lagi di bawah. Nah, ini menambahkan judul ya, South American Population. Kalau sini kan belum ada ya. Ini grafik apa sih? Nah, ini grafik populasi bangsa negara di Amerika Selatan. Nah, ini kita memberikan, nah kita bisa putar ya. Oh ya, ini kita kalau ini kan datanya nggak terurut ya. Kalau ditanya yang paling banyak mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Nah datanya bisa kita urut, kita sortir dulu sebelum ditampilkan. Nah, perintah mensortirnya itu ini sort values, ya, di mana ini datanya dari menjadi data frame ya, berbentuk data frame di sort values. Nah setelah kita sortir ini, maka di sini pun jadi tersortir. Nah paling banyak Brazil, kedua Kolombia, ketiga Argentina, dan selanjutnya. Jadi lebih enak kita melihat. Kemudian, nah kita bisa ganti warna batangan. Nggak monoton seperti ini ya. Kita ganti begitu. Bahkan satu bisa kita bisa beri warna yang berbeda. Ini merah. Misalkan kita mau tandai Kolombia, sehingga orang begitu melihat grafis atau diagram kita, dia langsung fokus ke Kolombia gitu, ke warna yang sendiri. Nah, perintahnya di sini. Yang warna yang sendiri tadi ya. Jadi pemberian warna itu di dalam perintah apa tadi nama perintahnya bar. Di dalam perintah bar itu adalah di sini ada color. Nah, colornya mau apa itu kita definisikan di atas ya. Sama dengan di waktu di ini tadi ya, di mana di pie ya kan. Di mainnya dia di sini contohnya dia pakai ini aja karena warnanya semuanya biru ya, biru ini jadi pakai pengulangan ya, sehingga biru dulu semuanya baru nanti ada satu yang warnanya merah. Oke, ini kita juga bisa buat grafik. Nah, grafiknya juga ukurannya bisa kita ubah. Nah, ini bisa kita buat besar. Nah, ini kok jadi lebih besar? Yang membuat besar itu ini perintah. Nah, di sini yang membuat menjadi ukurannya lebih besar. Ya, ini ya. Nah, fix size ini 20/10. Kalau di atas ini kan nggak ada ya. Kan nggak ada fix size. Dia menjadi lebih besar. Mau berapa ini angkanya? Bisa kita ganti ke 20/10. Ininya maksudnya 20/10. Ininya dengan ininya. X-nya dengan Y-nya. Nah, ini contoh berikutnya ini diagram garis. Ini garis yang tadi. Nah, garisnya bisa ya kita kasih title. Nah, ini garis apa sih? Oh, ini adalah garis temperatur in ya ke plan USA pada on to Februari 2020. Nah, ini setiap titik supaya kita tandai bisa kita kasih poinnya. Titik. Ya, ini pakai marker. Karena bulan dia bulan. Nah, kalau ada dua data. Yang satu temperatur asli, temperatur yang kenyataannya, yang sebenarnya. Yang kedua temperatur yang sebelumnya kita prediksi. Kita mau bandingkan hasil prediksinya cocok nggak? Nah, kalau ini yang kuning prediksi, yang ini yang nyata, nah kita lihat memang secara polanya sih mengikuti nih. Nah, artinya hasil prediksi itu walaupun tidak sama benar, tapi mengikuti lagi pola sebenarnya. Jadi caranya datanya itu kita gambarkan. Kalau cuma melihat ini kan lebih sulit kita untuk memahami keterkaitan dua data ini. Oke, itulah gunanya
diagram garis, diagram line. Kemudian ini scatter, ini yang titik-titik tadi ya. Scatter ini di dalamnya bukan titik-titik. Ini. Berarti menghubungkan data ini dengan data ini. Data ini itu apa? Di sini belum ada disebutkan. Nah, sini kita lihat. Ya, ini ini menambah data ya. Jadi ini antara ukuran diameter lemon dengan line. Ini datanya, data lemon, diameternya ini yang width. Jadi ini udah ada 2 data, berarti ini mau membandingkan scatter kedua-duanya. Nah, kita bisa kasih judul line, lemon PS line. Berarti yang orange lemon, yang ini yang biru line. Kita bisa kasih juga tulisan. Nah, supaya kita nggak lupa ya. Oh, yang ini lemon, yang warna ini line. Itu namanya scatter tadi. Kemudian heat map. Nah, heat map ini udah pernah kita coba ya waktu minggu pertama dulu. Nah, heat map ini untuk memperlihatkan gambar. Nah, sebentar, saya jalankan. Heat map ya. Heat map ini pakai Seaborn. Nah, dia nggak pakai Matplotlib. Jadi kalau kita menggunakan heat map, yang kita import itu adalah Seaborn. Kita ringkas namanya dengan SNS. Ada lebih banyak grafis gitu yang lebih menarik ya, lebih pretty gitu ya di Seaborn ini ya. Ini contohnya tadi dalam bentuk heat map. Ya, ini di minggu-minggu pertama kita udah pernah ya pakai. Jadi ini Anda tinggal jalankan aja. Tinggal Anda lihat juga mempelajari codingnya nanti ya. Mengaruh setiap baris program. Nanti mengganti warnanya tadi. Ini visualisasi statistik. Ya, ini yang bin tadi ya. Nah, ini misalkan ngambil datanya dari dataset, dari file ya, ini filenya langsung diambil. Kalau kemarin kita file CSV-nya kan letaknya di lokal, ya. Kita download dulu dari Kaggle ya. Bisa juga kita ngambilnya dari alamat linknya. Misalkan di link ini ada datanya adalah data otomobil. Nah, kelihatan nih langsung ada datanya. Ini berbentuk pakai data frame ya. Nah, ini binsnya kalau kita buat 30. Ini berarti ininya ada 30. Ini bisa kita ubah ini ya jadi 50 misalkan, jadi lebih detail, lebih kecil-kecil ya. Kecil ya. Bisa ubah-ubah lah. Ininya ya. Oke, nah ini kalau 20 jadi lebih lebar. Oh enggak, ini contohnya ini kalau yang mau kita lihat ada yang pertama berdasarkan harga, yang kedua adalah jenis drive wheels-nya. Nah, ternyata kan ada 3 jenis drive wheel, masing-masing harganya ada yang harganya 7.500, jumlahnya 3, yang harganya sekian, jumlahnya sekian. Tujuannya menggambarkan ini ya. Oke. Ya, ini juga membandingkan ya, dengan histogram ya, 2 data juga ya, yaitu untuk kolom bore dengan kolom stroke. Tidak data ini ya, data otomotif, mesin mobil. Ya, ini data statistik. Jadi data kita juga perlu kita lihat secara statistik, korelasinya. Jadi kalau ada pesan begini berarti yang atas belum dijalankan. Karena dia bilang kok saya nggak kenal stats, karena ini belum dijalankan. Jangan baru nih, ini untuk data yang di atas statistik korelasi koefisiennya adalah 0,58. P-value-nya ya, juga dengan P 8,0. Itu data-data parameter statistik ya. Sehingga makna-makna statistik bisa membantu kita untuk memahami data. Ya, ini yang kemarin ya, datanya bisa kita lihat strukturnya dengan detail. Lalu ya bisa kita gambarkan. Nah, ini tadi antara hubungan antara apa ini jenis ukuran mesin sama harga. Jadi kalau ukuran mesinnya sekian, harganya sekian. Nah, ternyata kalau kita plot, ternyata sebenarnya hubungannya berbanding lurus ya. Semakin besar mesin, semakin mahal harganya. Ya.
Ya, ini datanya kita melihat hubungan. Ini yang minggu lalu juga sudah ya, hubungan antara besar mesin sama harga ini. Oh, ternyata hubungan apanya? Tadi berbanding lurusnya nilainya 0,8. 0,8 berarti ya berbanding lurus. 0,8 ya. Nah, ini dua data yang lain. Diplot juga bisa diplot ya. Kalau kita lihat grafisnya ini selesainya min. Nah, ini min deh. Kenapa? Karena kalau turun itu hubungan dua variabel itu terhadap variabel X-nya dia turun, berarti nilai korelasinya kan min 0,7. Ya, itu data statistik, itu data yang lain, ya, korelasi yang lain. Oke. Kemudian, nah, kita bisa membuat diagram box plot yang tadi. Jadi diagram box plot tadi pakai ini juga, dia pakai apa tadi, di import itu SNS tadi, Seaborn namanya. Jadi ada selain matplotlib ada library untuk menggambarkan namanya Seaborn. Nah, pada Seaborn itu ada ini max namanya box plot. Nah, jadi contohnya ini mau apa, hubungan box plot, nanti yang X-nya jenis bodi mobilnya, yang Y-nya itu harganya. Jadi ini harga. Berarti ini ada 4 jenis body style, ada yang model convertible, hatchback, ya, sedan, wagon, hardrock. Gitu. Nah, ini tadi data statistiknya tadi. Beritanya sederhana aja. Kita box plot, box plot. Ini data X-nya, ini data Y-nya. Nah, ini data set-nya, data set dari DF yang di atas. Oke, kemudian nah data ini juga kita bisa lihat dengan describe ya, seperti minggu lalu ya. Describe itu melihat korelasi semua variabel yang ada pada dataset kita. Kita bisa pilih hanya yang objek saja. Ini kita bisa membuat tabel frekuensinya. Berarti Volt ada 118, RWD ada 75, gitu ya. Frekuensi kita bisa ubah ke datanya ke bentuk frame, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menggambarkan grafik yang lain. Nah, oke. Kemudian grouping. Nah, grouping ini berarti menggroup ya. Misalkan drive wells. Drive well ini ada berapa jenis? Nah, cukup beritanya unik gitu. Setelah saya jalankan, oh drive well itu ada 1, 2, 3, ada 3 jenis. Kenapa beritanya pakai unik? Oke. Nah, kemudian kita setelah kita tahu drive well itu ada berapa? Ada 3. Nah, kita bisa hitung nanti jumlahnya, atau dalam ini rata-ratanya ya. Bisa jumlah, bisa rata-rata. Jadi rata-rata harga apa tuh ya? Harga mobil yang jenis drive wells-nya 4 WD ini harga rata-ratanya sekian. FWD sekian, ya. RWD sekian. Nah, kalau ini ya masih rata-rata ini drive well dengan dalam bentuk table ya. Jadi ini itu data-data statistik. Kita juga bisa buat data kita itu kita pivot ya. Kita pivot kayak kita di Excel. Di Excel kan kita sering itu butuh datanya kita mau kelompokkan gitu ya dalam bentuk kategori tertentu. Nah, seperti ini nih yang di pivot ini yang drive well tadi. Nah, ini yang drive well. Tampilannya bisa lebih menyesuaikan gitu ya dengan tujuan kita menggrupkan. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ini misalkan ini jurusannya langsung nanti di sini. Tidak ada yang lain di sini. Itu namanya grup. Oke, nanti kemudian grupnya juga bisa kita buatkan nih head map. Namanya head map ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk lanjutan head map-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan ANOVA ya, analysis of variance. Variance itu kan apa? Sebaran. Kita bisa melihat menganalisa data kita berdasarkan sebarannya. Materi statistik ya. Sekarang statistik. Nah, memang data mining itu sebagainya statistik. Muncullah angka-angka statistiknya.
Terus, nah, ya lengkap. Oke, itu pembahasan kita tentang datanya divisualisasikan dengan melihat datanya. Selain dengan visualisasi, jadi ada sedikit tadi materi tentang melihat data secara parameter, melihat parameter-parameter statistik tertentu. Oke, untuk latihan Anda ini, nah, latihannya ini, tapi ini sebenarnya udah waktu pertemuan pertama dulu ya. Ya, tapi ini Anda kerjakan aja lagi, nggak apa-apa. Kalau dulu kan Anda belum begitu paham ya, fungsinya ini. Sekarang bisa. Jadi latihan ini dikerjakan, kemudian ini dalam keadaan sudah jalan, sudah ada gambar ininya, itulah yang Anda upload ke sini. Kayak ini. Upload ke sini. Upload. Oke. Tambahkan. Pertemuan 6. Percobaan dan tugas data understanding yang visualisasi atau dalam bentuk grafis. Oke, nanti Anda kumpulkan. Ya. Lalu, ya. Wah, yang kelima ini masih sedikit, baru 7 orang yang mengumpulkan. Terus yang minggu lalu ya, segera ya. Oke.